يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد
Selamat ya, alhamdulillah, alhamdulillah sekali ya, dapat hadiah, dapat ilmu juga, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang terus tercurah tiada tara. Kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, bertolak ilmi di masjid yang insya Allah muliakan, yaitu Masjid Al-Nasir. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada teladan utama pemberi syafaat محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Insinyur Haji Ruhya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjul itu tekadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Nama ke pidato ayo fisik. Bayi atau wilayah saya bubur tinggal modernis. Terus terkuat. Mau bilang gitu. Ibu dan Bapak sadayana, alhamdulillah pada hari ini panitia sudah jauh-jauh hari menginginkan sekali ketika datang ke masjid-masjid besar, masjid-masjid terkenal, mengikuti dakwah-dakwah dari penceramah yang kondang. Sebab bisa aneh dan menyebutkan anu di kandang. Cik sekali-kali Ustaz kondang. Lain mau saja Ustaz kandang oke. Dawayah kami perlu dipaksakan. Untuk selanjutnya satekah pola panitia mengadakan menyusun rencana, membuat pamflet, membuat undangan dan lain sebagainya. Luar biasa, Mama Sarayana. Ini panitia sempat down. Satu hari ke belakang ada pembisik, mungkin pembusuk ya. Kalau ini bakal datang moal. Terus panitia, hanya bawel ke administratif kompetis. Alhamdulillah pada hari ini ngesang-ngesang ketua rekan yang datang. Mau panjang setengah jam ya. Secara waktu ibu dari 2011 DKM Al Jihad Siliwangi tengah yakin tablik akbar. Terima kasih kepada remaja masjid terutama yang menggunakan rompi Al Jihad. Bravo untuk remaja masjid. Bravo untuk mama. Ayam nama panjang, ayam berutan Ustaz Kodan, ayam setengah jam gitu. Tapi meskipun itu semangat. Demikian dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Tohidis dan ternyata saya barusan dipoto saketik beda nanti. Maya dia Tohidis saketik beda nanti. Tohidis mah bodas pisan. Apa ya mah teras. Ulah disangka heureuy ya, ulah disangka heureuy. Atur nuhun kepada para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ruhya atas sambutannya. Hebat ya ibu-ibu dan remaja masjid. Mudah-mudahan selalu sukses. Allah berikan kemudahan dan kelancaran di setiap acara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sudah tidak sabar beberapa menit yang lalu para hadirin semua bisa melihat penceramah yang hari ini akan memberikan tausiah kepada kita dengan tema Ibunda Pencetak Generasi Terbaik sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut kehadiran Ko Denis Lim. Kepada Ko Denis kami persilakan.
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا
yang menakdirkan pertemuan ini. Tenang ya. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat darinya bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik bersama orang-orang yang baik. Masih dalam keadaan bisa beriman, bisa beramal soleh. Maka semoga pertemuan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, diberkahi semuanya. Ibu datang ke sini merelakan bensinnya, ongkosnya, energinya, waktunya. Saya nggak bisa balas apa-apa, semoga Allah ya. Dan semoga selalu bercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sambungkan kita agar bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Ini dalam Bu, beriman nikmat tidak? Beriman, berislam, nikmat yang tiada tanding ya. Kemarin lihat-lihat bahwa kan buminya Allah itu luas ya. Ada orang-orang yang tinggalnya di daerah yang jauh, gak nyampe teknologi, gak nyampe agama, tidak nyampe ya listrik juga nggak bisa nyala setiap saat seperti kita. Maka di tempat-tempat seperti itu, karena belum tersentuh petunjuk agama, ada tempat-tempat ya. Ini bahkan masih di Indonesia ya, tapi saya izin tidak menyebutkan namanya. Jadi di sana kalau ada yang meninggal, karena nggak ngerti tuntunannya mesti kayak gimana, jadi yang meninggalnya itu kumpul sama keluarga di hadapan yang meninggalnya, nanti yang meninggalnya dipotong lalu dimakan oleh anggota keluarga. Karena mereka berpikir biar nggak berpisah dengan orang yang tersayang, jadi disatukan dengan tubuhnya dimakan. Ya itu kalau tidak mengenal aturannya, insya Allah. Padahal dimakan mah nanti kebuang lagi, ya. Keluar lagi dalam bentuk sudah diolah, lebih tidak elok, ya. Maka kita yang di sini bisa ngaji, ada tempatnya, ada wadahnya. Ibu-ibu juga ada waktunya, karena banyak pengajian tapi ada yang nggak punya waktu, itu juga sudah. Pernah ketemu sama orang kaya tobat, pengen tahu hartanya ternyata bukan nikmat, tapi hartanya adalah ujian. Terus dia pengen mengubah ujian harta itu menjadi nikmat dengan cara disedekahkan. Maka dia datang cari ke masjid, nggak ada kotak amalnya. Dia cari ke lampu merah, nggak ada yang minta. Dia cari ke lampu merah, nggak ada yang minta-minta. Bahkan dia datang ke panti asuhan ditolak karena donaturnya udah kebanyakan. Nangis itu orang tuh. Padahal banyak duit tapi nangis. Nangisnya tapi karena ya Allah, apa engkau segitu tidak inginnya menerima amalanku ini sampai engkau bahkan tidak menyediakan tempat bagiku untuk beramal. Jadi gak apa-apa, awalnya ada yang ke masjid karena galau, awalnya ada yang pengen sholat duha karena pengen dapat rezeki, pengen tokonya ramai, gak apa-apa, beneran boleh. Tapi teruskan sampai di satu titik di mana kita nanti merasa bahwa ya Allah, ternyata bisa sholat duha itu nikmat yang lebih besar daripada sekedar toko rame. Bisa bangun sholat tahajud itu nikmat yang lebih besar daripada naik jabatan, punya uang dan yang lain-lain. Sepakat tidak? Ya. Izin saya juga menyapa salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, sedekarnya, masya Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji di sini ya. Syaratnya ada syarat kalau pengen ngaji sama Mbak Denis. Saya kasih syarat kalau tahu kan syaratnya? Kiai yang lain aja nggak ada syaratnya. Ini kiai bukan, ustaz bukan, bocah Cina biasa ya. Biasa jualan handphone anak Cina ya. Tapi sekarang mau ngaji ya. Tapi ada syaratnya. Satu, ini paling penting. Yang diingat bukan si kokohnya, tapi pencipta si kokohnya. Ya. Jadi nggak ada dari sini, si Koko belum, nah, si Koko nggak bisa apa-apa. Si Koko banyak dosanya. Allahnya aja yang terlalu baik memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Kalaupun ada kebaikan yang nanti didapat dari sini, enggak, itu Allah yang membimbing. Saya mah nggak ngerti apa-apa. Ya. Yang kedua, ngajinya harus sukses.
Gimana ngaji yang sukses teh? Bukan yang seberes dari ini langsung hafal semua ayat, semua hadis yang kita bahas, bukan. Tapi yang lebih berhasil adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Bisa jadi ada yang jualan, pakai gerobak, pakai pikulan, gitu ya, di sekeliling masjid karena sepi. Jadi kedengeran kita tuh lagi ngaji apa aja di masjid. Pulang-pulang dia yang tak bertakwa, berarti dia yang berhasil. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa basi lah, udah tahu semua yang dibahas, pulang-pulang tidak tambah takwa, nah berarti masih ada yang gagal. Jadi standarnya selalu itu ya, harus selalu itu. Kerjaan apa yang baik, bukan yang jabatannya tinggi, gajinya besar, liburnya banyak, bukan. Tapi yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya, sama ya. Ta'aruf seperti apa yang berhasil, bukan yang akhirnya nyampe nikah, bukan. Tapi yang membuat semua yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah, meskipun gak jadi nikah. Sepakat? Tes ya, karena kita masih tahu dulu mana kalau ini tidak diluruskan nanti kita sulit bahagia. Kita tahu nanti di SMS sama si bos, selamat ya gaji kamu saya naikkan. Wih, berapa bos? 50.000 sebulan. Ya. Nah, naik gaji misalkan 15 juta sebulan gitu ya. Coba naik gaji, nikmat bukan? Bukan, salah. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau gara-gara naik gajinya tambah dekat sama sedekahnya tambah banyak, ada tambah banyak ya. Coba yang jomblo akhirnya dapat jodoh, nikmat bukan? Karena kalau dapat pasangan malah bikin tambah jauh dari Allah. Meskipun dia setiap hari naik kuda putih, menggigit setakai mawar, slow motion, gehengnya siap-siap panas begitu ya. Dapat jodoh tapi tambah jauh dari Allah, musibah ya. Naik jabatan sama, kalau jabatannya membuat dia tambah jauh dari Allah, musibah. Jangankan itulah, punya hafalan Quran nikmat ya? Nikmat harusnya. Tapi kalau gara-gara hafalannya jadi sombong, gak diminta jadi imam, ngambek deh, pundung. Terus sambil dari belakang bergumam dalam hatinya, begitu jadi imam, harusan kurang ya. Gak diucap enggak, dalam hati doang. Jadi kebaikan. Dan aslinya punya hafalan bukan kitanya yang pintar, tapi Allah mau menitipkan atau tidak. Coba Bu, kebayang Bu, kita meninggal semua Bu, terus udah nyampe gerbang surga nih Bu. Di depan gerbang surga ada spanduk baliho gede, tulisannya yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Kudu kumaha? Repot, paling dia bisa. Ya. Yang maha baiknya Allah, kamu tak hafal 30 juz tapi ya aku awe bismillah ya. Husnul khotimah amin gitu ya. Bisa ya. Ngerasa diri sadar punya dosa, hayang tobat. Mulai dari mana nih? Dosa berasa banyak tapi pengen tobat. Coba we ngapalin Quran. Dari mana? Yang paling pendek we ala ikhlas we katanya. Itu tega apal-apal itu. Meninggal waktu lagi ngapalin al-ikhlas. Husnul khotimah. Sama ya. Daripada hafalannya banyak tapi sombong ya. Jadi gitu ya, yang dikejar Allahnya ya. Dan kalau itu yang udah jadi tujuan, nanti segala macam bisa jadi keuntungan, enak. Dapat duit, ini ada satu syaitan berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitannya, nikmat syaitan anta, sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Jadi ternyata, kenapa ini yang diserang? Karena ternyata kemudorotan, kalau rumah tangga itu rusak, itu banyak sekali. Laki-laki dan perempuan yang bisa tergelincir kepada dosa perzinahan, anak-anaknya, kalau udah nyampe broken home, perlu pertolongan Allah banget. Yang dari broken home jadi soleh itu, mungkin kita jarang nemuinnya ya. Walaupun kalau Allah udah mau nolong, mah jadi weh. Ya. Tapi sengaja itu yang paling dirusak ya, karena memang
Karena memang kerusakannya banyak, masalahnya banyak. Ya. Sini paling gampangnya kalau belum dinikahin masih dipacari, menggebu-gebu, benar-benar keinget terus. Coba udah dinikahin, ketemu mulu, bukan orang yang berbeda, tapi memang kalau belum halal dihias seindah mungkin di pandangan manusia biar tertarik gitu. Kalau sudah halal tidak dihias lagi ya. Makanya kalau naksirnya karena sesuatu yang tidak abadi ya, hartanya ditimpan, tampan cantik habis dimakan usia, jabatan belum 5 tahun udah ketangkap KPK ya, repot ya. Terus berarti kalau alasan menikahinya hilang, alasan mencintainya hilang, pernikahannya juga harus sudahan gitu, kan nggak mau, ya. Kayak dari situ jadi pelajaran, ya. Allah pengennya di keluarga, tapi itulah godaannya. Makanya ketika ternyata adanya di keluarga, terus masalahnya kita sekolah masak ada ya, sekolah belajar bahasa Inggris ada, sekolah belajar bikin pesawat ada, sekolah jadi ayah atau suami yang baik ada. Nah itu dia, jadi ibu yang baik, jadi anak yang baik. Pelajaran adab masih ada sih di sekolah, tapi khusus untuk menjadi kakek yang baik, ayah yang baik, ya nggak ada sekolah. Tapi Islam punya, ya. Makanya kadang saya kadang nggak terlalu kagum biasa dengan pola-pola pendidikan mau menurut profesor di mana kayak gimana kayak. Karena kalau mau jujur, Indonesia contoh ya, Indonesia udah merdeka berapa tahun? 77 tahun. Udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Ya, dari zaman dulu kita masih catur bulan, ya. Sekarang udah semester, ya. Dulu masih Eptanas, sekarang UTBK, lama-lama utek-utekan. Ya, tetap sih belajar bagus ya. Tapi kenapa Islam 14 abad turun Al-Quran 14 abad yang lalu sampai detik ini kurikulumnya nggak pernah ganti. Angger Al-Quran sunnah udah, dan tetap sanggup mencetak generasi hebat kapanpun selagi dia mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya. Ingat hebat itu bukan viral ya, karena yang viral karena sensasi gak ada, tapi tidak jadi manfaat ya ada juga. Ya. Patokannya sederhana, tambah dekat sama Allah. Ya. Sama, viral nikmat bukan? Populer nikmat bukan? Ujian, tadi kita udah bahas. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang mendengarkannya tambah dekat kepada Allah. Kalau yang diomongin kata-kata kasar, ajakan-ajakan yang tidak baik, tidur dia jadi dosa jariah tuh. Ketika ada orang yang ngikutin apa yang dia ucapkan, padahal orangnya lagi tidur, ngeri ya? Ngeri ya? Ini hati-hati ya. Maka dari situ bismillah. Berarti kok gimana supaya tadi anak-anak ini jadi baik, jadi anak. Ini saya amat sangat sering membahas ini, tapi mudah-mudahan bisa dimurojaah ya. Karena ini fundamentalnya. Ya. Bicara teknis lah kita gampang. Nanti anak umur berapa, cara komunikasinya gimana, ini gimana, itu mah teknis. Tapi balik lagi, dalam Islam pilar pendidikannya itu cuma ada 2 ya. Baik dari orang tua ke anak, baik dari guru ke murid, dari atasan ke bawahan ya. Pilar pendidikan dalam Islam cuma 2. 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi, 1, 2, udah itu ya. Karena kalau 2 yang ini dapat gampang nanti selanjutnya. Coba contoh ya. Ini banyak yang udah nikah atau belum nikah? Udah nikah. Oh, single mom. Mana yang belum nikah, yang jomblo? Tahu rumus dapat jodoh gimana? Gampang. Sama kayak kaya ya. Jangan tunggu sedekah dulu baru, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Ya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan yang imam yang soleh. Ya. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Ya. Karena orang kalau naksir sama orang salah fokus.
yang dipikirin gimana caranya dia naksir, nyanyiin lagu, pinjam jaket temen, pinjam motor temen, ya, dan lain-lain. Padahal hati manusia tidak dibolak-balik berdasarkan itu. Hati manusia digenggam oleh penciptanya. Maka tugas kita, layakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah layak, nanti Allah kirimkan yang terbaik. Ya, istilah. Yuk balik lagi tadi ya. Doa dan keteladanan. Bismillah. Bicara tentang doa. Contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Murid-muridnya sukses semua tuh. Salah satu amalannya, beliau kalau bangun tahajud, dan nggak mungkin tahajudnya jarang, pasti sering. Ya. Mungkin tahajudnya setahun sekali, pas mabit Ramadan doang. Nah, setiap kali bangun tahajud yang didoakan adalah murid-murid. Ya. Nggak doain dirinya sendiri lagi. Ya, jadi muridnya, maka akhirnya jadi. Karena pertanyaannya gini, kok tak dulu nih, kenapa jadi tahajud? Emangnya kalau seumur hidup gak tahajud, dosa gak bu? Enggak, karena hukum tahajud iya tidak wajib. Tapi kenapa? Mari kita bahas. Apa perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Bedanya apa? Nabi kan dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Kalau Rasul diperintahkan menyampaikan. Ya. Nah, waktu ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun ayat 1 sampai 5. Itu Muhammad SAW beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nah, nabi. Kenapa? Karena ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah untuk berdakwah. Ya. Kapan turun perintah untuk berdakwahnya? Tidak lama kemudian beliau pulang lalu turun surat ke-74, surat Al-Muddathir. Di ayat keduanya, ayat yang pertama turun 1 sampai 7 di situ. Ayat keduanya dari pertama, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, qum bangkit dan berikan peringatan. Ya. Nah, sebelum ayat itu turun, nah udah turun tuh, udah disuruh peringatin untuk berdakwah. Turun satu surat sebelumnya, surat ke-73. Surat apa? Sebelum Al-Muddathir, Muzammil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa yunqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ya. Apa perintahnya di ayat itu? Ayat keduanya, qum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Suruh ngapain dulu Nabi? Bangun malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Hanya kata, kita pengen hebat dengan cara ikut Nabi. Tapi ya kalau mau jujur ya kita segitu bedanya sama Nabi. Nabi tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Ya. Oh emang begadang dosa? Enggak, ada dosa. Tapi semua pengen hebat, jadi ikutin yang terhebat lah. Nabinya malam bangunnya. Kalau nggak awin kusmin hukolila, kurangnya sedikit, ya sepertiga malam. Ya. Ini jelas bukan buat ngeronda dong, buat sholat tahajud dong. Dan ini turunnya jauh sebelum Isra Mi'raj. Jadi Nabi sebelum diperintah berdakwah, bahkan sebelum yang 5 waktu disuruh ngapain? Tahajud dulu. Karena kalau pakai tahajud itu dulu Kiai Haji Arifin Ilham, almarhum, semoga Allah menghormati beliau, menasihati orang rajin tahajud itu akan punya yang namanya haibah jalaliyah. Apa tuh? Wibawa, aura, karisma yang datang dari keagungan Allah. Ya. Sehingga bisa jadi ada 2 orang ngomong nih, isi pembicaranya plek sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud. Nanti Allah yang menggerakkan hati yang mendengar, kok saya kok pengen ngamalin ucapannya orang itu ya, yang tahajud. Kita nggak tahu orang yang tahajud atau enggak ya, tapi efek tahajud itu gitu. Ya. Makanya, nah ini dia ya, ini jadi senjata luar biasa ya. Pakai doa, karena kita mah doa teh belakangan ya, ada masalah nyarinya, oh ya teman dulu, saya kan dekat sama Pak Gubernur ya, Gubernur dulu. Ya.
Punten, yang bikin doa-doa kita nggak terkabul, keinginan kita nggak terkabul sejauh ini bisa jadi karena kita ragu Allah sanggup ngabulin atau enggak. Apa buktinya kok orang saya berdoa? Oh, buktinya kalau ada masalah kita nggak langsung nyari Allah, nyari yang lain dulu. Teman nggak bisa bantu, keluarga nggak bisa bantu, baru ambil wudhu sujud. Kenapa Allahnya belakangan? Ya. Ada orang soleh terdahulu yang apapun yang terjadi Allah dulu, baru minta bantuan kepada makhluk. Ya. Atau ginilah, coba kita butuh bantuan, mampir ke rumah tetangga butuh bantuan, tapi kitanya ngerasa nggak yakin kalau dia bisa bantu atau Bapak, ini maaf saya datang malam-malam butuh bantuan. Iya silakan, ada butuh apa? Iya Pak, saya butuh pinjaman uang buat anak sekolah ini lain-lain. Terus kita tambahin, tapi jika Bapak mau sanggup ya, begitu-begitu kirimnya, Insya Allah, kayaknya nggak akan sanggup ya si Bapak ini minjemin saya duit. Karena Bapak kelihatan berat gitu aja. Coba, bakal dipinjemin duit atau malah diusir? Ya diragukan. Apalagi ini Allah yang diragukan. Ya, jangan. Saya punten ya, mohon maaf di Bogor teh soalnya Sundanya gitu ya. Jadi agak kasar mungkin ya. Tadi wajah tuh bahasa lepasnya apa sih? Orang lain. Kalau Bogor mah nggak sopan ya. Maafin ya. Hampuran bisa ya. Standar. Maafin ya. Iya. Bukan seperti itu ya. Maka jelas pakai kekuatan doa beneran. Dan ini kadang nggak kerasa tuh kita kayak gini. Ketika misalkan contoh sakit kepala, coba langsung berdoa apa ambil paramek. Nah itu dibukti bu. Ya. Nanti kita tahu orang-orang soleh terdahulu sakit nih, pertama bacain Al-Fatihah dulu. Ya, boleh dibacain langsung atau pakai ditiupin ke air, diminum enggak. Ya, tahu nggak bu? Di dalam Al-Quran ada kata syifa, artinya penyembuh lebih tepatnya ya. Karena obat itu dawa, ya, penyembuh. Yang dijadikan penyembuh merujuk kepada apa di dalam Al-Quran? Syifa ada 4 di dalam Al-Quran, disebutnya 4 kali. Yang 3 menunjuk kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu penyembuh. Yang 1, apapun yang keluar dari perut lebah. Madu salah satunya. Ya. Karena terus kita akhirnya dari 4 jalan kesembuhan, 3-nya Al-Quran, kita nggak nyari ke yang Al-Quran. Ya. Makanya masih banyak penyakit yang nggak ada obatnya kan? Ya kita juga dari awal salah fokus ya. Begitu akhirnya sembuh, boro-boro muji Allah, ini paramek memang dahsyat. Bukan ya. Coba sembuh sakit kepala karena obat atau karena Allah? Jangan gitu ya, Insya Allah. Mau ditelan 1 kardus pun itu obat. Kalau Allah nggak katakan sembuh, nggak bisa sembuh. Ya. Jadi ya. Pakai kekuatan doa. Bismillah. Ini bicara doa. Lanjut satu lagi, keteladanan. Ya. Tadi kita bahas surah Al-Furqan ayat 74-nya. Di situ ditutup dengan kata imamah, artinya pemimpin, imam. Ya. Kata guru bahasa Arab saya, kata imam itu di dalam bahasa Arab, dia satu akar kata dengan istilah pola. Apa? Tahu pola? Kalau ngejahit udah ada polanya kan gampang ya. Kalau nggak ada polanya bingung bu, ini potong berapa senti, ke arah mana potongnya bingung. Ya. Karena memang ternyata Nabi dalam mendidik nggak asal nyuruh, ngasih contoh, ngasih pola. Ya, salah satunya. Saya izin tanya ya, Nabi sukses mendidik sahabat. Ada nggak sahabat yang pernah kena pukul sama Nabi? Ada yang jawab ada? Ternyata ada. Ya. Sahabat ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Sahabat ada, mungkin riwayat yang pernah ibu baca atau pernah diceritain di kajian-kajian menjelang Nabi wafat kan, Nabi bertanya, ada yang pernah aku sakiti balas aku hari ini juga. Ada yang katakan kan, katanya perutnya pernah terpukul sama Nabi, meskipun tidak disebutkan sengaja atau tidak sengaja. Kata Nabi, balas aku saat ini juga. Waktu aku terpukul aku nggak pakai baju wahai Nabi. Nabi buka pakaian atasnya, kelihatan perutnya diganjel oleh batu saking terbiasa lapar.
Sahabat yang lain udah geram, ternyata orang itu gak pengen pukul Nabi, tapi hanya ingin memeluk Nabi. Karena katanya kalau menyentuh Nabi, bersentuhan dengan Nabi, diharapkan api neraka bagi. Tapi maksudnya apa? Sahabat pernah ada yang kena fisik sama Nabi, gak ada satupun yang ngambek, marah, tunduk, benci sama Nabi, enggak. Ya. Kalau kepada keluarganya beda. Bahkan kayak contoh ya, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 34. An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ayat teruskan. Di dalamnya kan ada bawah-bawahnya, jika kita khawatirkan seorang istri berperilaku nusyus, membangkang, ada 3 caranya kita mesti ngapain. Yang laki-laki. 1, nasihat yang baik. Nggak apa nasihat yang baik mesti gimana? Tinggalkan dari tempat tidurnya, bisa ranjang, ya. Yang terakhir dia baik, pukul. Tapi tolong dicatat ya, ada aturan banyak mengenai pukul di situ. Jadi bukan pukul yang bikin geger otak, nyampe patah tulang, yang nyampe apa, dan nggak boleh di wajah, nggak boleh meninggalkan bekas. Ada aturan lengkap tentang itu ya. Dan tapi Nabi kepada istri dan anak-anaknya nggak ada satupun yang pernah kena fisik. Sahabat doang tadi ada. Ya. Kenapa? Karena Nabi baru nyampe di tingkatan nasihat pun udah langsung berhasil mampu mengubah orang lain. Meskipun Nabi berkata, kalau aku dapati yang mencuri adalah putriku sendiri, Fatimah Zahra, biar aku sendiri yang potong tangannya. Tegas luar biasa. Tapi ke anak istrinya nggak pernah ada. Apa perbedaannya? Nabi sudah jadi teladan, dikagumi, dicintai. Punten ya, yang kadang bikin istri susah nurut sama suami, atau anak susah nurut sama orang tuanya, bingung kalau mau jujur. Karena bisa jadi yang di rumah, orang rumah tuh tahu modalnya kita. Punten ya, suami di mana-mana dipanggil kiai, tangannya dicium, dihormati, fatwanya didengarkan, nasihatnya dinantikan. Tapi di rumah istri ngeliat, kamu subuh 7:30. Ya. Coba, susah nih pengen taat. Gimana coba? Anak-anaknya dibilang jangan merokok, bapaknya merokok misal ya. Atau kan misalkan ibunya berkata, saya nyuruh anak saya sholat kok beneran. Tapi anak ngelihat, si mama nyuruh saya sholat, wajahnya cemberut. Giliran waktu sinetron malam-malam bahagia wajahnya. Udah mau beres sholat saya dimarahin dulu. Perasaan mamanya teman saya nggak begitu, padahal dia nggak sholat. Islamnya yang jadi jelek. Nggak ada punten ya. Anak-anak main handphone nih, nonton YouTube, Cocomelon, misalkan ya. Tahu-tahu diambil sama ibu, ngadat nggak? Ngadat ya. Tapi kalau si anak itu ngefans sama artis Korea, misalkan, artis Koreanya datang dari Korea ke Bandung, diambil tuh handphone si anak, ngambek nggak si anak? Hah? Enggak, karena yang ambil idolanya. Nah itu dia, kadang kita belum jadi idola bagi anak-anak itu. Bukan untuk dikagumi, bukan. Tapi kalau itu dapat, jadi lebih mudah. Makanya gak ada nasihat di dalam Islam yang membuat kamu harus soleh sendiri, tinggal di gunung soleh sendiri. Tapi motonya jelas, rahmatan lil alamin. Karena makin soleh, makin pengen jadi rahmat bagi orang lain. Dan itu menimbulkan kekaguman. Ya. Nah itu dia, Masya Allah ya. Karena kalau enggak, sulit nanti mau pakai teknis seperti apapun, kita dinasihatin sama orang yang kita nggak suka, masuk nggak ke hati. Dan kadang kita bisa jadi dimusuhi oleh anak sendiri ya. Ya jujur lah ya, misalkan ini ya, sampai jadi iklan, Bu, ada iklannya. Si ibu lagi sholat duha, di telepon sama telepon di rumah bunyi, diangkat ke si anak. Ternyata tetangga telepon, "Ma, mama kamu mana? Lagi sholat duha, tante." Si ibu senang sholat duha. Karena ketahuan duha ya. Beres deh si anak teh, anak ganteng, pinter, soleh, ini uang jajan. Anaknya bingung ya. Besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asar 6:30. Tetangga nelfon lagi, "Nah, ibu kamu mana?" Udah gempur gitu ya, ketahuan. Dijawab, "Lagi sholat asar, tante." Terasa kayak slow motion. Hah? Sholat asar jam segini? Coba beres sholat, si anak dijewer, "Kamu ngapain ngomong kayak gini?" Bingung gak si anak? Saya salah apa ya? Pas manggil ya. "Adek,
Adik di kamar, ibu di ruang tengah, nggak kedengeran. Oke, berarti mesti naik nadanya ya. Adik masih belum keluar. Berarti kudu ngapain ibu? Nggak cerit si ibu. Aduh, si adik keluar tunggalan nggak jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan kenapa tadi panggil atau diomelin dulu. 1-0. Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Besoknya si adik butuh sama si ibu. Manggil dari ruang tengah, ibu di kamar. Mama, kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar harus naik angkot, saking gedenya rumahnya. Nggak tahu rumah orang kaya, udah ya. Pasti naik nada. Mama, belum keluar. Mau nggak mau, kemarin udah dicontohin sama si mama. Ngejoin. Mama. Si ibu keluar buru-buru. Kamu ngapain manggil anak ini? Ya, anak kurang ajar manggil orang tuanya kayak gitu ya. Carekan deh, 2-0. Ya. Makanya kan nanya, kok anak saya mimberan ya kok? Atau gimana? Di rumahnya jadi marahin dulu. Bukan ya, maksudnya gini, rumah adalah tempat yang harusnya paling nyaman. Orang-orang di dalamnya adalah orang di mana kita bisa bebas mencurahkan apa saja. Karena kita tahu orang yang serumah pasti yang paling sayang sama kita. Yang paling sayang aja marahin dulu. Di luar ketemu teman-teman orang asing gak kenal, atau iya malu, terbiasa dimarahi, ketakutan kemana-mana. Ya, nyambung gak? Oke. Kan seperti itu. Coba itu jarak saya ke susu ini berapa jam ya? 1, 2, 3 jengkal. Mari kita hitung jarak susu ini bisa nyampe gelas. Nggak tahu dari sapi belah mana, nggak tahu sapinya dia di kota yang mana. Nyampe ke sini. Gratis, gratis kan Pak? Iya. Nikmat ya. Ngomong-ngomong kalau udah ngasih anak-anak. Ya. Ibu suka makan mie instan nggak Bu? Kemarin ini teh ngaji di PT Bogasari yang di Surabaya. Saya tanya, ini pabrik tepung, pelanggan paling besarnya siapa? Pabrik mie instan. Oh, untuk menyuplai mie instan se-Indonesia itu ladang gandumnya di mana? Di Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Ah, terus dari mana? Kalau nggak dari New Zealand, dari Kanada. Jadi coba ibu kalau makan mie instan itu impor gandumnya udah mewah sih ibunya ya. Dari Kanada gitu. Iklan ya, intermezzo, nikmat dari Allah. Ya. Jadi tadi ini bicara keteladanan. Makanya kadang kita kerjasama sama sekolah-sekolah ya. Distrik di wali kelas ya. Wali kelas masuk ke setiap kelas, bagikan selembar kertas kepada anak-anak. Kasih pertanyaan. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit. Itu ada kertas kosong, tuliskan keutamaan, kebaikan, kemuliaan orang tuamu. Silakan. Tahu apa yang terjadi? Itu nyampe setengah jam anak masih ngabulek kene, kenapa halus kasih bapaknya? Kosong. Kelihatan bingung mikir. Lagi bingung mikir melihat tangan, ini biru diciwit si mama. Kelihatan kaki, biru dikebut ke moceng. Ya, gimana pengen menuliskan kebaikan tuh? Walaupun ada sebagian dari anak-anak sedikit tapi ya, yang sampai minta kertas lebih untuk menuliskan kebaikan orang tuanya karena belum selesai. Dan ketika dilihat, karena memang ternyata ayahnya atau ibunya menjadi idola bagi si anak. Dan ketika udah nyampe tingkatan itu, oh kualitas anak dan orang tuanya beda. Ya, beda banget. Hafalannya lebih bagus, adabnya lebih santun, ya. Karena emang itu dia. Karena kalau udah tadi doa keteladanan dapat insyaallah. Nanti kalau di sini ada yang jadi guru silakan. Boleh pas bagi rapor sampai ke orang tua, Bapak, Ibu, kemarin kami survei ini ke anak-anak, kesan-kesan apa sih yang ada di hati anak-anak terhadap kalian? Nah, gitu ya. Boleh silakan dilihat, kasih kertasnya. Ini kosong, begitulah Anda tidak meninggalkan kesan apapun bagi anak-anak. Berani ngomong gitu gak gurunya? Tapi gimana ya? Di dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua dengan anaknya. Berapa
itu antara ayah ibu dengan anaknya. Ayah ibu dengan anaknya, 3 kubu tuh. Yang satu, yang dua antara percakapan ibu dengan anaknya saja, bapaknya nggak ikut. Sisa 14-nya adalah percakapan ayah dengan anaknya. Karena punten, kalau misalkan nanti ada, kadang kita ketika bicara pendidikan, kita secara tidak langsung kayak, oh pokoknya ngurus anak, mendidik anak, mah tugasnya ibu di rumah. Nah, kurang tepat. Ya. Apalagi kalau jadi suami yang datang, yang penting tiap bulan udah ngasih duit ya. Nah, lalu merasa selesai tanggung jawabnya. Udah. Ternyata Al-Quran kan dari 17 percakapan, 14 ternyata antara ayah dengan anak. Ya. Nah, dari situ pun kita jadi pelajarannya. Sedikit kan bahas salah satunya ya, percakapan ayah dengan anak. Di contoh, kita ambil ini aja, surat kedua Al-Baqarah ayat 133 ya. Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ceritain apa kok? Ceritain Nabi Ya'qub alaihissalam sebelum wafat ngumpulin anak cucunya, kumpul semua. Saya tanya dulu ya, kalau kita punya kakek seorang raja, Nabi Ya'qub kan raja ya, punya kakek seorang raja, sebelum raja ini wafat ngumpulin anak cucunya, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan. Otaknya ke sana, iya. Tapi ternyata ia hanya ingin bertanya satu saja kepada anak cucunya. Apa itu? Maka abuduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada, setelah aku? Nah, gitu. Yang ditanya bukan maka abuduna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelah aku tiada? Tapi mau kalian jadi direktur ke atau karyawan, pejabat atau rakyat, orang kaya atau orang belum kaya, selagi kita menyembah Tuhan yang sama, kumpul insya Allah ke surga dan kamu akan dibimbing. Daripada kumpul nih, ini anak pertama perhiasan, anak kedua apartemen, anak ketiga showroom mobil, anak kelima perusahaan, ya. Tapi tidak menyembah kepada Allah, atau gimana? Ya. Bismillah ya. Tadi lainnya tinggal bicara teknis, anak umur berapa, belajarnya gimana, komunikasinya gimana. Saya balik lagi, doa dan keteladanan. Ulangi, 1, 2, keteladanan. Kok nggak ada waktu nih kok? Nggak lah, bohong. Saya baca survei dalam sehari manusia megang handphone ya, rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun itu cuma turun dari motor ngecek ada WA nggak, 2 detik kan komen lagi. Karena biasa cuma WA cuma dari grup doang ya. Grupnya grup gibah pula. Saya pengen tanya ya, misalkan ada grup kantor. Grup kantor ini di kantor isinya 10 orang. Terus karyawannya bikin grup lain isinya 9 orang minus si kepala cabang. Apa fungsinya grup itu? Isinya sama kok gitu ya. Masya Allah. Tahu gitu ya. Gitu ya. Dan kalau ditarik secara durasi, rata-rata ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi dalam sehari orang memegang handphone itu bisa nyampe 5 jam dalam sehari. Rata-rata ya. Nah coba dari isi 5 jam aja itu, ambil 2 jam misalkan, ya tetap pegang handphone tapi dia ilmu pengajian, baca kitab sekarang udah banyak PDF-nya dalam bentuk di handphone ya. Karena kita mah kebanyakan scroll. Ini lucu, ketawa udah. Ini lucu juga yang ini ya. Terus, tahu habis 2 jam. Dapat apa? Iya ketawa doang. Saya nggak bilang dosa ya. Tetap belum tentu jadi dosa, namanya ketawa di bulan silakan. Tapi ya ada yang lebih manfaat ya. Dan guru saya bilang kayak gini, kapan sih tanda-tanda suatu peradaban itu akan maju? Yaitu ketika ilmu yang dijunjung tinggi. Orang punya waktu luang nyari ilmu, orang punya waktu luang cari ilmu. Dan kapan tanda-tanda peradaban itu akan runtuh, akan jatuh? Ketika di tempat tersebut hiburan yang dijunjung tinggi. Sekali lagi saya nggak bahas halal haramnya, tapi secara iman juga kita tahu mana yang lebih manfaat,
nyari hiburan atau nyari ilmu? Ya. Apalagi kalau hiburan yang jadi maksiat ya. Ya udah, ilmu lebih bermanfaat. Ya. Bismillah, dari 5 jam ambil aja 2 jam. Yuk silakan. Pengen mengkhatamkan kita umat muslim, insya Allah khatam Al-Quran pasti pernah. Tapi kalau baca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai Anas, bisa jadi ada yang belum. Apa? Dibaca kitab tafsir, minimal terjemahannya dulu. Atau enggak, pengen hebat ikuti Nabi, coba kajian sirah nabawiyah banyak. Tapi di sini coba, apakah semuanya di sini telah membaca minimal 1 aja buku sirah nabawiyah, tapi khatam dari halaman pertama sampai halaman terakhir? Nah kalau enggak, ya gimana kita nggak kenal Nabi kita? Ya. Kita nggak kenal Nabi, apalagi anak-anak kita. Ya. Saya sederhana gitu lah ya. Sisain waktu lah, silakan untuk tanya jawab, diskusi. Ibu lebih pengen tanya jawab atau foto-foto? Saya oke, kembalikan dulu kepada MC-nya untuk masuk sesi selanjutnya. Izin, jika ada kesalahan tolong dimaafkan, jika ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Masih belajar. Allah Akbar, bismillah. Alhamdulillah, Ibu banyak ya tadi nasihat-nasihat atau tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Muslim tentang bagaimana mencetak generasi terbaik. Bukan Bunda tadi ya yang disampaikan, tapi untuk kita sebagai orang tua. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya untuk sesi pertama, memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan Ibu, satu lagi dari Ibu semua ya. 1, 2, 3. Iya, Ibu enggak. Dari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ya Koko, saya lihat dari profilnya Koko kan pernah bercerita di Google, tadi saya sedikit scroll kalau bapaknya pernah punya kasino yang bagus seperti itu. Kan kalau kasino itu pergibian ya Kok ya, yang kemarin jadi viral itu kan. Nah, kan itu negatif dari sosok seorang orang tua gitu ya Kok. Ini emang kembali ke saya sebagai seorang ibu yang mempunyai anak 2 yang sudah dewasa, 1 yang 1 masih SD. Bagaimana kita menyikapi sebagai orang tua yang punya banyak kekurangan atau kesalahan agar bisa, mungkin Koko di sini bisa menerima kekurangan dan kesalahan orang tua agar kita tuh bisa untuk selanjutnya melihat anak kita menjadi anak yang tumbuh bisa menerima orang tuanya gitu Kok. Hanya sekedar itu. Terima kasih. Baik, bismillah. Langsung ya satu-satu ya, bisi pokok. Ada yang lebih lemas kan? Kondisi hilang. Pokok kasar ya? Aduh, maafin ya, ampun. Di Bogor lo biasa aja soalnya. Bisi hilang. Pilih ayam kalepatan. Itu apa? Takut ada kesalahannya. Seperti ajar sudah lemas ya. Bismillah. Perbuatan kalau standar benci atau dibenci atau disayang manusia, dibenci atau disayang Allahnya itu perbuatan, maka seharusnya manusia itu udah binasa semuanya kalau standar perbuatan ya. Karena kata Allah di surat Fatir surat 35 ayat 45, kalau sekiranya orang bikin dosa langsung Allah balas kontan, maka tidak akan tersisa satu makhluk yang hidup bernyawa. Berarti semuanya tidak luput dari dosa. Dan semuanya dosa sekecil apapun kalau tidak ditobati layak Allah matikan ya. Maka kalau masalah yang perbuatan di masa lalu kita itu ya perbuatan bisa berubah. Kalau memang Allah benci ya yang dibenci perbuatannya bukan orangnya. Nah karena perbuatan itu bisa berubah, bismillah. Bahkan dari ayat tadi pun menunjukkan kalau memang Allah udah benci sama kita, mudah Allah matikan detik itu juga. Ya, tapi kenapa kita masih ramai kayak begini? Karena Allah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah akhirkan waktunya untuk kita sampai waktu yang ditentukan. Dikasih kesempatan. Ya.
Maka memang bagi orang yang ada kesalahan, tugasnya terus saja memperbaiki diri. Karena mengingat terus setiap kali pengen putus, ingat ya Allah, aku mudah engkau matikan detik itu juga. Tapi kau malah berikan hamba kesempatan, itu yang digunakan terus saja perbaiki diri terus menerus terus menerus. Buat anaknya nanti yang berlaku dari yang berbeda. Bahwa bagaimana harus birrul walidain di dalam Islam, ya. Tapi ternyata anaknya nggak ngerti tentang itu kok, malah menyakiti orang tuanya. Kepahitan yang dialami demi Allah tidak akan jadi kerugian. Minimal kalau jadi kepahitan kan ujungnya dua ya. Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Ya. Pahit memang, tapi bismillah. Kalau dengan ini aku jadi diampuni olehmu ya Allah, bismillah, apa siap. Ya. Daripada hidup tanpa masalah, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, oh lebih repot nanti. Ya. Ya bismillah. Yang bisa kita lakuin ya udah terus berdekat kepada Allah, doakan, teladan, bertakwa, ya. Karena nggak ada yang tahu juga ke depannya. Anak kita mungkin menyakiti kita dan kita sebagai ibu punya hak untuk langsung mengutuk kayak maling kundang misalkan seperti itu, ya. Tapi kalau ternyata anak itu berbuat zolim kepada orang tuanya, tapi ternyata tidak langsung Allah matikan ketika itu juga, berarti Allah bisa jadi punya rencana nanti. Bisa jadi dapat hidayahnya nanti umur berapa nggak ada yang tahu juga, ya. Dan selagi ada orang maksiat dia masih beres maksiat dia nggak langsung mati, sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Tugas kita, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Terus aja tingkatin takwa. Masalah hati orang, nah kita berbuat baik bukan supaya dicintai orang, tapi agar Allah suka. Terus saya itu berbuat baik, insya Allah. Tapi dijahatin, dipahitin, garu, pasti ada nilainya di sisi Allah. Apapun dia, insya Allah. Jadi semangatlah, insya Allah. Pakai doa, pakai teladan. Mudah bagi Allah nanti hidayah itu turun, bisa jadi anak yang paling berbakti di antara semuanya. Nggak ada yang sulit, tinggal kitanya tes bismillah, ya. Jadi kalau semuanya masih pakai sudut pandang dunia pasti berat. Kewajiban kamu kan begini nak, halnya ibu kan ini nak, dan bla bla bla. Tapi kalau udah melihat pakai kacamata akhirat, anak-anakku adalah jalan bagiku untuk aku tambah dekat ke surganya Allah. Kepahitannya, membantahnya apa bismillah. Pas anaknya jadi baik budi, aku syukuri, dia jadi ladang pahala bagiku. Pas anaknya lagi ngebantah, menyakiti hatiku, dia sedang jadi ladang penggugur dosa bagiku. Bismillah, insyaallah. Ya, sisanya nanti kalau bisa saya ketemu anaknya saya nanya. Panjang lagi soalnya ya, bicara tentang birrul walidain. Ya, tapi kalau ngomongnya ke ibunya ya kudu ke anaknya. Tentang birrul walidain asli lah, nyakitin hati orang tua mah salah satu sesuatu yang disegerakan balasannya, tidak usah nunggu di sana tapi di dunia. Kalaupun ternyata ada yang nyakitin hati orang tua belum dapat hukuman karena memang ibunya terlalu baik, masih mendoakan yang baik-baik untuk anak, itu yang menghalangi. Ya. Allah alam bisawab, Allah muliakan bunda ya, insyaallah. Kita maghrib jam berapa di sini? Bentar lagi ya. Ya udah, mari kita tutup. Sholat, nah kayak gitu. Kalau ibu kasih tahu, kan ada rusuh, makan aku tidurnya 2:30, kadang-kadang jam 3, tugas ini itu, main game. Ibu mah orangnya nggak mau berantem, ya udah pokoknya bayar Pak Ibu. Tapi kalau tiap hari dibayar, kayaknya nggak ada deh dari sononya sholat subuh dibayar terus. Mohon penjelasan juga ilmunya untuk Ko Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini anaknya umur berapa? Dua-dua ya. Memang ada nasihat sih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhahu. Jadi anak sebelum balik itu 1 sampai 5 tahun itu diperlakukan seperti raja kan. Karena kalau dia senang nanti dia ngikut kita mau ngapain. Nanti menjelang dia akil balik sampai dewasa itu diperlakukan layaknya tentara, disiplin. Nanti ketika sudah mulai dewasa, sudah matang ke mentalnya, maka diperlakukan sebagaimana sahabat. Ini menurut beliau ya. Tapi masalahnya udah kepalang ini terlanjur ya. Maka sebetulnya kalau misalkan ibu udah pengen macam-macam sih caranya, pengen dikerasin, pengen diberikan ketegasan boleh.
Karena kalau misalkan dikasih rusuh apa? Apa bikin tugasmu nggak beres semua, tapi tugasmu beres semua, tapi Allah nggak suka, itu lebih cilaka, ya, daripada kamu tugasnya beres, tapi Allah nggak suka, itu lebih cilaka. Mendingan Allah suka, dan tapi tugas sebagian ada nggak beres, bismillah, ya. Dan juga kalau sampai ngelawan, ya ibu punya hak sih istilahnya untuk bisa menegur lebih keras gitu ya. Kalau kata orang tua terdahulu sih memang bahkan ada yang dua cara di antara ayah sama ibu, memang baiknya ada yang ditakuti ya, supaya akhirnya ya dia mentok di situ ya. Maka bicara lagi nyambung ke doa sama keteladanan, itu bismillah coba dilakuin dulu. Sisanya ya sabarnya ibu sih gak akan ada yang sia-sia sih, tetap jadi kebaikan ya. Tinggal mudah-mudahan di rumahnya ada teladan juga, entah dari ayahnya atau dari siapanya, kakaknya, kalau di sana ada lagi, yang mudah-mudahan seperti itu. Kok udah dilakuin segala macam hal, tapi ternyata ada yang masih gitu juga ya. Ya sama kayak yang tadi, selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, mungkin Allah pengen kasih hidayah nanti umur 30 setelah ngerasain yang gak enak dulu, walaupun kita gak berharap seperti itu ya. Bisa jadi walaupun alam juga ya. Tapi bismillah ya, makanya yang pertama harus dikuatkan ya memang dari awal jangan membenci kepahitannya itu dulu, karena itu pasti jadi amalan bagi kita ya, mendekatkan kita ke surganya Allah ya. Tinggal nanti ketika anak-anak yang seperti itu silakan. Nah maka biasanya ada yang gantian, ada yang pakai yang tegasnya dari ayahnya, nanti yang lembut ibunya, tapi ada juga yang dibalik ya. Maka memang makanya tadi saya tanya, kalau umurnya masih memang umur di mana memang harus didisiplinkan sebagaimana kata Ali, silakan itu boleh didisiplinkan ya, biar dia mentok benar-benar ngerasain gitu ya. Karena kalau udah mentok ya mau nggak mau. Tapi kalau misalkan sudah umur segitu, ya memang ada yang kelewat mungkin ya. Tapi bismillah, nanti ketika akhirnya dianggap menjadi sahabat karena dia sudah jadi dewasa, diajak ngobrol, mudah-mudahan ada perubahan. Toh nanti di depan ada pergaulan, jadi itulah fungsinya rumah. Rumah mesti punya aturan yang jelas. Kadang yang bikin anak bingung, aturan antara suami istri juga belum jelas misalkan. Kayak misalkan ayahnya melarang ada musik di rumah, tapi ibunya masih suka misalkan nyanyi-nyanyi dangdut misalkan gitu ya. Sedangkan dua-duanya pengen sama-sama pengen jadi ahli Quran, sedangkan kita tahu Quran dengan musik itu gak bisa bersatu di hati yang sama. Nanti ketika ada perbedaan, dia mencari, dia berlindung ke ayah karena takut dengan ibunya, atau berlindung ke ibu karena takut dengan ayahnya. Nah itu juga mesti kompak dulu tuh antara ayah dengan ibu, mana yang boleh, mana yang tidak di rumah ini. Kok tapi di luar dia masih bisa main, masih bisa ninggalin sholat yang lain-lain, itu di luar, di rumah ini tidak boleh ada aturan seperti itu. Dan memang kadang kekurangannya, memang orang-orang saleh terdahulu mengajarkan agama itu tidak jadi beban. Karena kita masalahnya kadang jadi beban dengan hukuman, mesti sholat, mesti itu, kadang disampaikan hukumannya ini, ancamannya itu, tapi bisa jadi kita lupa menyampaikan kenapa kita mesti sholat, apa esensi itu sholatnya itu sendiri, kenapa Allah sampai memerintahkan itu. Kok kita nurut sama Allah, memang Allah itu siapa sih? Gitu ya. Makanya tadi kayak bicara tentang Nabi Ibrahim, ketika Nabi Yakub alaihissalam sebelum anak-anaknya, sebelum wafat ngumpulin anak-anaknya, yang ditanyakan tadi tentang apa? Ketauhidan. Luqman surat ke-31 dari ayat ke-13-nya. Dari sekian banyak nasihat, nasihat pertamanya di ayat 13, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketauhidan lagi, jangan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, kesyirikan adalah kezaliman yang amat sangat besar. Ketauhidan lagi. Ya udah, bismillah kita ya. Proses bismillah insyaallah. Tapi nanti boleh ditegaskan dulu di peraturan antara suami istri, itu jadi aturan. Bahkan ibu bisa, mesti bismillah, mesti kalau bahasa ininya bahkan tega udah apa ya. Dihukum, dipotong uang jajannya mungkin karena kita tidak akan memukul misalkan. Tapi agar ada efek jerah, bismillah insyaallah ya. Tapi selagi anak itu masih harus di rumah dan bergantung pada orang tuanya, mau nggak mau dia mesti terima dia berada di situ. Allah misalnya yang pernah dilakukan oleh beliau, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Terima kasih ya. Luar biasa banget ya ilmu yang hari ini kita dapatkan. Sebenarnya masih berbahas kayaknya, masih banyak pertanyaan ya.
masih banyak yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak hadirin semua di sini, tapi waktu tidak mengizinkan kita. Beberapa menit ke depan kita akan harus melaksanakan sholat maghrib, jadi kita harus menutup acara lebih cepat mungkin ya kok. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Oh iya, tapi sebelum ke doa, mohon izin dulu membagikan doa. Ya udah. Tadi sesuai yang sudah dijanjikan, yang sudah follow IG-nya Al Jihad akan diberikan door prize, yaitu atas nama Erpendi Yulian 15. Adakah? Oh ada, ya. Ternyata Pepe ya, kirain bapak ini namanya. Kemudian yang kedua atas nama Kinara Putri. Ada di sini. Oh, enggak. Belum sadar ini yang ini hadiahnya. Ya, itu saja. Ya, bersama Pak Denis. Jadi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulub. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي